pagi guys ya Elro Kids, apa kabarnya hari ini? Gak kerasa banget ya kalau kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Kita harus sadari bahwa semua ini oleh karena kasih karunia Tuhan aja teman-teman. Nah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam ibadah hari ini, Cici undang teman-teman semua untuk kita bersatu ke dalam doa terlebih dahulu. Siap teman-teman semua? Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memuji dan muliakan nama Tuhan. Berilah yang terbaik ya. Mari adik-adik semua Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menari dan menyanyi buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah sekarang ajak mami papinya juga untuk menari bersama-sama. Jangan malu-malu ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar lagu ini yuk. Lagu ini berkata bahwa Tuhan, aku begitu mengasihi-Mu dan aku penuh di dalam-Mu. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you.
pujian ini dari awal. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me in your embrace. I belong, and all I ever need is you. Mari kita naikkan tangan kita adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sikap doa yang baik. Biarlah kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. And all I ever need is you. And all I ever need is you. Mari adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah berikan kami satu hari lagi untuk kami beribadah bersekutu bersama Tuhan. Ya Bapa, jikalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh atas hidup kami Tuhan, dan biarlah kemuliaan nama-Mu saja yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo Elroy Kids, ketemu lagi dengan Kak Olin. Nah, Elroy Kids, Tuhan tuh memberikan kita hikmat dan pengetahuan. Dan Tuhan kita adalah Allah pembuat mujizat, hebat kan? Nah, coba kalian perhatikan adegan berikut ini. Di sini Kak Olin punya sedotan, gelas, sengaja Kak Olin kasih gelasnya bening. Terus ditatakin sama piring ya. Nah, coba perhatikan, ini jari Kak Olin, gak ada apa-apa di jari Kak Olin. Terus kalian kasih jari Kak Olin mendekat ke sedotan tanpa menyentuh. Wow, sedotannya bergerak mengikuti Kak Olin ya. Gak disentuh loh, gak disentuh ya. Nah, ada yang mau coba? Coba. Satu anak sekolah minggu yang mau maju coba? Saya. Oke, boleh. Brayden, duduk sini. Nah, sekarang mana jarinya Brayden? Ya, coba ya, kita coba jarinya Brayden. Kita fokus, lebih konsentrasi. Kita fokus ya, kita konsentrasi. Jangan menyentuh. Apakah sedotan mau mengikuti geraknya Brayden? Wow. Coba sekali lagi dari sebelah sana. Ya. Menyentuh. Tidak ya. Lihat ya. Bergerak. Ya. Eden, kira-kira menurut Eden ini kenapa sedotan bisa bergerak mengikuti Eden? Padahal jarinya Eden nggak nyentuh ya. Nggak tahu deh.
Eden nggak tahu. Oh gitu. Tadi kita ada tiup-meniup? Nggak ada ya. Jadi apa ya jawabannya ya? Penasaran? 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 Tapi ada yang jauh bisa lebih bikin kita penasaran dan amazing, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang adalah pembuat mujizat yang super hebat ya. Mau tahu jawaban ini? Ya. Duduk tenang, dengar firman Tuhan, lalu setelah itu kita akan tahu jawabannya. Oke? Oke. Sekarang kita berdoa buat firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Colin berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau mendengar firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpin kami, pimpin kami, urapi kami, urapi kami, baik Kak Olin baik Kak Oli, maupun semua kami maupun semua kami yang beribadah yang beribadah dari rumah masing-masing. dari rumah masing-masing. Roh Kudus penuhi kami Roh Kudus penuhi kami supaya kami mengerti supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman pelaku firman untuk hidup, untuk hidup, saling membantu saling dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Eden kembali duduk di tempat duduknya di sana. Boleh tolong bawa ini, Eden? Nah, makasih. Anak-anak sekolah minggu juga semua duduk manis. Lipat tangan, perhatikan firman Tuhan, dengar dengan baik, siapkan Alkitab. Nah, seperti yang tadi Kak Olin bilang, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca ya firman Tuhannya. Buka Alkitab masing-masing. Lalu kita baca sama-sama. Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Adik-adik semua di rumah, nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sanggup membuat mujizat. Dan mujizat terbesar yang Tuhan Yesus buat adalah dia mati menghapus dosa kita. Nah, di dalam cerita kita tadi kita dengar bahwa ada seseorang yang lumpuh. Kalau lumpuh, kita mau ke toilet butuh bantuan orang lain, kita mau pergi ngambil makanan butuh bantuan orang lain. Ya, enak nggak kalau kayak gitu? Terus
tidak berdaya. Siapa yang mau berteman dengan orang lumpuh? Jarang ya kita ada orang yang mau berteman dengan orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, tapi di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa orang lumpuh ini dia bisa diampuni dosanya, dia bisa sembuh karena dia memiliki 4 orang yang membantu dia. Nah, di seluruh penjuru pada zaman itu, semua orang sudah mendengar desas-desus bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Tuhan Yesus hebat. Nah, sehingga waktu 4 orang ini mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, ada di dalam sebuah rumah, mereka mendengar, mereka tergerak hatinya. Hatinya penuh dengan kasih, ingin menolong temannya supaya temannya sembuh. Nah, jadi mereka berkata yang satu kepada yang lain, kita tolong dong teman kita, kasihan dia lumpuh. Tuhan Yesus kan hebat, kita udah dengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Terus yang satu, oh ya, masa sih? Aku belum pernah dengar. Terus yang satu, Kamu gak pernah dengar Tuhan Yesus itu hebat? Aku tahu karena di pulau seberang aku dengar Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang buta. terus temen yang satunya lagi bilang, oh ya, masa? Aku juga dengar. Aku dengar Tuhan Yesus waktu di kota sebelah. Tuhan Yesus juga membuat mujizat, membuat sembuh orang yang sakit kusta. Terus temennya semua langsung, wah kalau kayak gitu, mari kita tolong teman kita. Oke, mari kita tolong. Iya, mari kita tolong teman kita. Akhirnya mereka berempat membawa teman mereka pergi kepada Tuhan Yesus. Sampai di sana ada masalah nggak adik-adik? Tadi waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita baca di Alkitab, ada masalah nggak waktu mereka bawa teman mereka pakai tilam? Apa itu tilam? Tilam itu, nah tempat tidur yang bisa diangkut dibawa. Ada masalah nggak waktu mereka datang bawa temannya kepada Tuhan Yesus? Ya ada masalah karena mereka nggak bisa masuk di dalam rumah. Rumahnya udah penuh. Orang-orang banyak mendekat pada Yesus, mau dengar cerita Tuhan Yesus, mau lihat Tuhan Yesus kayak gimana. Terkenal Tuhan Yesus waktu itu. Tapi ada juga orang-orang yang datang karena nggak suka sama Tuhan Yesus, ingin cari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Semua mereka berkumpul, ada semua, banyak orang, jenis-jenis orang ada berkumpul. Waktu 4 teman ini bawa temannya yang lumpuh, mereka lihat susahnya masuk ketemu Yesus, mereka tidak patah semangat. Semangat hati mereka untuk menolong, membantu temannya, membuat ide di kepala mereka berpikir bagaimana caranya. Akhirnya dengan saling ngobrol, dengan saling melihat, dengan hati yang mau membantu, mereka berhasil memecahkan masalah dengan membuka atap rumah, lalu menurunkan temannya dari atap rumah sampai ketemu Tuhan Yesus. Waktu ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter, dengan sekejap Tuhan Yesus berkata, dosa temannya yang lumpuh ini diampuni. Terus sakit lumpuhnya pun langsung sembuh. Wow, dokter saja nih adik-adik, dokter nih yang udah hebat-hebat gitu di rumah sakit, harus kalau mau sembuhin orang lumpuh harus diperiksa dulu, harus dilihat dulu posisi tulang yang rusak di mana. Terus kalau dioperasi dikasih obat bius dulu, dijahit, dibenerin, habis itu pemulihan. Nah, kalau langsung bisa sekali operasi, kalau lumpuhnya itu tulangnya bengkok parah, mesti beberapa kali operasi. Nah, jadi nggak mudah buat orang lumpuh itu disembuhkan. Nah, tapi adik-adik lihat, Tuhan Yesus dalam sekejap mata bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang yang tadinya lumpuh, sekarang dia bisa berjalan.
dia berdiri. Dia bukan cuma bisa berdiri nih di atas kakinya yang sudah kuat, tapi dia saking kuatnya dia juga bisa angkat tempat tidurnya. Nah, terus ada yang senang, ada teman-temannya yang senang, 4 temannya senang. Terus orang-orang di situ yang percaya pada Yesus senang juga, takjub. Hebat Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada yang tidak senang juga. Siapa yang tidak senang? Kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa ada yang tidak senang, ada yang tidak suka. Namanya apa? Di dalam ayatnya yang ke-6 dibilang ada beberapa ahli Taurat yang berpikir dalam hatinya. Jadi mereka gak suka sama Tuhan Yesus. Nah, mereka gak suka sama Tuhan Yesus. Mereka tahu firman, tapi mereka tidak mau jadi pelaku firman. Di hatinya gak ada kasih. Mereka sombong, mereka gak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Sehingga Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Dan orang lain jadi semakin percaya. Adik-adik di rumah, yang Kak Olin mau tekankan hari ini bahwa orang yang lumpuh ini bisa sembuh, dosanya bisa diampuni karena ada 4 temannya yang mau membantu dia. Ada 4 temannya yang percaya pada kuasa Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, di tengah keadaan seperti ini, Kak Olin mau ngajakin adik-adik untuk kita menjadi anak-anak yang suka membantu. Tapi Kak, aku masih kecil, bagaimana aku membantu? Ingat cerita Kak Olin beberapa minggu lalu tentang kisah pelayan kecil. Lewat pelayan kecil, dia menyampaikan firman Tuhan kepada istri Panglima Naaman, sehingga Panglima Naaman yang hebat itu, yang sakit kusta, bisa sembuh lewat tangan Tuhan, lewat kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui Nabi Elisa. Adik-adik, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan adik-adik di rumah bahwa walaupun kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Jadi kita harus saling membantu. Waktu kita lihat papa dan mama kayaknya lagi pusing nih, lagi sibuk nih, atau oma atau opa lagi sakit nih, kita bisa bantu dengan cara berdoa. Kita lihat papa sama mama capek nih, nah kita bisa bantu dengan cara kalau bangun tidur rapiin tempat tidur, rapiin abis main, rapiin mainan, jangan berantakan. Itu membantu membuat mama dan papa senang, ya. Terus apa lagi? Kurangi jam main game. Coba belajar, baca Alkitab, hafal ayat hafalan. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama kita? Wah, kita dengar kabar di WA grup sekolah minggu atau di WA grup sekolah ada guru yang sakit, ada teman yang sakit. Kita berdoa. Kita bisa berdoa di kamar, kita bawa teman kita atau guru kita di dalam doa buat Tuhan Yesus. Atau kita bisa doa sama-sama saat ini, ataupun berdoa saat hari Sabtu di menara doa sekolah minggu jam 3. Kita bisa berdoa. Dengan berdoa, kita membantu teman kita, saudara kita untuk datang pada Yesus, sehingga Tuhan Yesus menyatakan kuasa bagi mereka. Dan itu dimulai dengan hati yang mau saling membantu, hati yang tidak egois, hati yang mau mengasihi seperti Tuhan Yesus, hati yang mau mengasihi seperti 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh pada Yesus sehingga mereka sembuh. Nah, ayat emas kita
ayat hafalan kita di minggu ini Kak Olin ambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua. Boleh adik-adik lihat di layar. Lalu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, adik-adik, jadi sekali lagi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita kalau kita punya Tuhan yang hebat, yang bukan cuma buat bikin sulap, tapi lebih dari itu Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat yang hebat. Jadi, waktu kita lihat orang lain susah, kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Bisa melalui doa, bisa dengan tindakan, atau bisa dengan kata-kata kita. Jadi, kita harus punya hati yang penuh kasih dan kita tunjukkan itu dengan cara saling membantu. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan. Oke? Nah, bicara tentang kemampuan, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafal. Berbicara tentang kemampuan, Kalian tadi janji ya mau kasih tahu gimana itu tadi sulapnya kok bisa begitu, sedotannya kok bisa bergerak gitu. Nah, Kalian kasih tahu, Kalian ambil dulu ya sedotannya sebentar. Kalian ambilin sedotannya dulu. Nah, caranya tadi Kalian nggak ada pakai tiup, nggak ada pakai apa-apa, tapi itu semua. Nah, bagaimana rahasianya? Nah, seperti ini. Sedotan, kertas, kemudian digosok. Waktu kita gosok, permukaan sedotan ini menjadi panas. Ada aliran listriknya, ada magnet atau aliran listrik waktu kita gosok. Jadi agak panas. Dengan demikian, waktu tangan kita menyentuh, terjadi gaya tarik menarik sehingga sedotannya bergerak seakan-akan mengikuti, seakan-akan wow magic, padahal bukan. Ini adalah gaya tarik dari medan listrik yang berada di sekitar sedotan yang dibuat dengan gosokan pada kertas ya. Nah, terus ketika kita udah bikin bergerak, dia terjadi gaya tarik menarik, sedotannya bergerak. Tapi kalau tangan kita udah menyentuh ulang, dia kembali normal. Jadi dia tidak terjadi gaya tarik menarik lagi ya. Sampai di sini adik-adik mengerti. Jadi dalam hal saling membantu, ingatlah, pergunakan hati dan pergunakan otak. Makanya kita harus belajar, semangat belajar online, kurangi main game, dan miliki hati saling membantu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki hati penuh kasih seperti Tuhan, dan mau saling membantu sesama kami, mempergunakan akal pikiran kami untuk hal-hal yang positif. Memberkati semua anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati mereka, orang tua mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hamba selesai dengan firman-Mu, tapi Roh Kudus terus pimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.